Halo, salam kuliah desain. Oke, kita jumpa lagi ya, masih dengan tema-tema kuliah desain. Kali ini kita akan bahas tentang ini, tentang strategi kita merancang sebuah pameran ya, exhibition. Dalam konteks ini adalah perancangan booth exhibition ya. Kita akan bahas apa saja sih yang perlu dipersiapkan strateginya. Apakah cuma mendesain bentuk yang atraktif saja atau seperti apa? Kita akan coba bahas satu persatu ya. Oke, kita akan bahas tentang ini, strateginya apa saja. Kita akan mulai kuliah desain kali ini ya. Saya akan awali dengan contoh dulu ya. Dengan contoh ini sebuah pameran ya. Bagaimana bentuk ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba ya, tetapi ada aktivitas di dalamnya, ada gambar, kalau kita bisa lihat ada tulisan besar yang menandakan produknya, ada foto, ada produk yang dipamerkan, ada tempat berinteraksi dan sebagainya. Jadi dalam sebuah praktek desain exhibition ternyata ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita masukkan, perlu kita pertimbangkan sebagai seorang desainer exhibition. Nah, apa saja ya strateginya, kita akan coba bahas satu persatu. Tentu saja yang pertama planning ya, perencanaan ya. Kita rencanakan dulu dia ada di mana ya, kemungkinan-kemungkinannya seperti apa ya. Dia ada di pameran yang besar atau pameran kecil ya, itu tentu saja akan berpengaruh pada keputusan bentuk yang akan kita buat, yang kita rancang ya. Yang berikutnya tentang budgeting, tentu saja ya, budgetnya berapa, angkanya berapa miliar, berapa ratus juta, berapa puluh juta yang kita siapkan, tentu akan mempengaruhi bentuknya, mempengaruhi fasilitasnya, mempengaruhi kualitasnya dan sebagainya ya. Yang ketiga fleksibilitasnya ya, kita akan coba bahas fleksibilitasnya seperti apa sih sebuah pameran ini. Apakah dia fix pameran yang lama seperti Expo, World Expo misalnya yang 6 bulan bahkan sampai 8 bulan, tapi ada juga pameran yang cuma 2 hari, 1 hari, 1 minggu, 10 hari, macam-macam ya. Kan kita coba fleksibilitasnya seperti apa ya. Lalu target audiens ya, siapa target audiensnya. Pernah ada suatu pameran misalnya kayak Pasar Seni ITB ya, itu 1 hari full target audiensnya adalah alumni, kebanyakan ya masyarakat Kota Bandung, alumni. Atau event pameran di misalnya di Jogja Expo Center untuk pameran komputer di awal tahun, targetnya berarti mahasiswa yang akan membeli komputer ya. Pameran IMS ya, Indonesian Motor Show, targetnya calon pembeli otomotif baru ya. Mas, ini perlu juga kita bahas ya. Yang berikutnya secara jadwal ya, scheduling ya. Hari 1 ngapain aja, hari 2 ada event apa ya. Itu juga perlu masuk dalam pembahasan kita sebagai strategi ketika kita merancang exhibition. Yang terakhir adalah venue-nya ya. Venue-nya ada di mana? Ini sangat menentukan sekali bentuk yang akan kita rancang, bentuk pameran yang akan kita rancang, venue-nya itu ada di mana. Apakah indoor atau outdoor, itu sangat-sangat berbeda bentuknya ya. Tentu saja untuk outdoor pasti membutuhkan suatu tutup supaya tidak panas dan sebagainya ya. Di indoor akan berbeda lagi, kita bisa lebih membuat bentuk-bentuk yang terbuka tanpa atap dan sebagainya. Jadi ini sangat menentukan ya, venue-nya besar ya, seperti di World Expo, memang di lokasi pameran yang sangat besar sehingga memerlukan sound system yang besar misalnya, atau di event kecil yang buat lewat di tempat dekat gang misalnya. Ini akan sangat mempengaruhi bentuk-bentuk yang akan kita rancang kemudian ya. Nah, saya akan masukkan berikutnya suatu contoh gambar sketsa ya dari sebuah pameran exhibition. Kalau kita lihat di sini ada beberapa item yang bisa kita lihat ya. Yang pertama menurut saya adalah yang untuk menarik perhatian itu tower ya, yang di paling tinggi, yang di paling kanan saya ini adalah tower ya. Di bagian tower itu biasanya untuk penanda, karena pameran itu bersebelahan dengan venue lain, dengan brand lain, maka tower yang berisi logo perusahaan, logo brand itu akan
memiliki peran penting ya. Yang berikutnya mungkin ada macam-macam ya, ada meja dealingnya, ada tempat kita berdiskusi dengan klien, ada tempat fotonya, ada lampu, ada macam-macam yang bisa kita coba nanti satu persatu. Teman-teman bisa perlu perhatikan, ternyata dalam sebuah pameran tidak hanya produknya saja dipajang, tetapi ada reception area, ada tempat dealing, meja dealing, ada iklan dan sebagainya, ada grafik ya yang untuk menarik perhatian pengunjung misalnya. Jadi ada banyak hal yang kita coba bahas ya. Kita akan coba bahas dari yang awal dulu ya. Pertama itu booking dulu ya kan. Kita perlu memesan ya di tempat seperti apa yang kita pilih ya tempatnya ya. Kita ini harus mengibaratkan seperti konsumen. Konsumen itu sukanya di tempat ini. Apakah pojok, apakah agak ke dalam ya. Biasanya setiap venue yang kita mau sewa, setiap space yang mau kita sewa itu memiliki harga yang berbeda-beda ya. Kita akan coba bedah biasanya. Oh ini kalau budgetnya memang memenuhi syarat, kita mengibaratkan konsumen suka nih yang paling depan misalnya, harganya pasti lebih tinggi. Di pojok misalnya harganya pasti akan lebih tinggi ya. Ya, kita akan perhatikan juga side plan dan traffic flow-nya. Arah dari orang itu, ada suatu tempat venue yang mungkin terlewat oleh konsumen, atau itu pasti buat konsumen pasti mampir ke tempat itu. Jadi kita harus bisa memilih side plan dan traffic flow-nya. Yang ketiga menurut saya yang penting adalah tetangganya ya. Tetangganya itu siapa? Sebelah kita itu, venue kita itu apa? Misalnya kita dapat pesanan untuk brand sebuah komputer misalnya Asus itu misalnya, atau Apple ya. Ternyata di sebelahnya kita ada pesaing nih, Samsung. Oh, Samsung cenderungnya misalnya warna biru ya. Kita dapat brand Asus. Asus ada beberapa pilihan warna, tetapi kita mau pakai yang mana nih? Oh, ROG-nya kayaknya lebih kuat ya, warna merah. Sehingga nanti kalau bersebelahan dengan Samsung, kita bisa punya pembeda, different. Nah, seperti itu juga penting kita perhatikan. Jadi, tetangga sebelah kita itu siapa? Itu akan juga menentukan desain kita nanti seperti apa ya. Yang berikutnya adalah yang supaya kita bisa terlihat ya, meskipun kita tersembunyi ya, supaya kita terlihat tadi perlu ada tower dan sebagainya, perlu warna yang berbeda, perlu ada strategi apa yang buat mendatangkan karaoke kayak yang penting seperti itu ya, mendatangkan DJ, mendatangkan tempat simulasi dan sebagainya. Nanti supaya kita bisa terlihat itu seperti apa strateginya ya, secara desain tentu saja nanti ada tower, ada warna yang berbeda, itu bisa kita masukkan juga ya. Ya, sebagai contoh ini ada sebuah foto exhibition ya, dia tidak menggunakan tower ya, tetapi menggunakan apa ya, seperti grafik itu yang besar yang diangkat ke atas. Jadi dia seperti atap tapi yang berfungsi juga sebagai iklan atau ad yang bisa menarik perhatian pengunjung ya. Kalau kita bisa perhatikan di sini secara visibilitas ini tentu saja sangat baik, mudah dicari, kalau dari tempat jauh akan terlihat ya. Jadi sangat simpel bentuknya, sebenarnya hanya polos saja dengan dalamnya warna merah, di luarnya ada brand yang kita tawarkan ya. Foto-foto dibuat besar supaya orang mudah mengingat tempat pameran ini ya. Nah, kalau kita sudah milih venue-nya ya, tadi sudah milih venue-nya, sudah ada budgetnya dan sebagainya, baru kita masuk ke planning stand-nya ya, planning pamerannya seperti apa ya. Nah, pameran yang kita rancang ini bentuknya suatu mementingkan creativity atau practicality ya. Suatu kreativitas ya, bentuk yang sangat atraktif memang untuk menarik pengunjung, seperti World Expo itu banyak bentuk-bentuk seperti tugas desain elementer atau nirmana gitu ya, rupa dasar kira-kira seperti itu. Bentuknya sangat atraktif sehingga kreativitinya itu yang mengemuka. Tetapi kadang-kadang ada suatu pameran yang practicality, yang penting laku dan sebagainya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu pilihan dari teman-teman sebagai desainer, eventnya seperti apa ya.
Yang berikutnya adalah ini adalah it's your shop window ya. Ini bukan tokonya ya. Jadi pameran itu bukanlah toko, tetapi adalah window shopnya. Jadi ini tempat menarik orang datang ke situ, tempat orang bisa melihat, bisa mencoba. Belinya belum tentu di tempat pameran ini, tapi belinya bisa di toko resminya, di alamat yang lain ya. Di pameran ini dia berkesempatan mencoba barang, merasakan experience dari pengalaman kalau kita menggunakan produk ini ya. Jadi ini adalah window shop-nya, bukan tokonya ya. Sekali lagi, mendesain exhibition bukan mendesain toko, tapi mendesain window shop, tapi di tempat lain, di tempat suatu event, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ya, making best of your site. Jadi buat yang terbaik dari tempat kita yang kita rancang ya. Tentu saja persaingan dalam sebuah event pameran itu banyak sekali, tetangganya banyak, warna-warni. Buatlah yang terbaik supaya kita bisa stunning gitu, bisa menarik orang untuk datang ke tempat kita ya. Yang berikutnya, new build or system ya. Nah, ini dalam dunia exhibition ada dua pilihan ya. Jadi kalau budgetnya tinggi, biasanya klien itu minta bisa dibuatkan baru dari nol ya, benar-benar dari nol. Tetapi kalau budgetnya tidak terlalu tinggi, biasanya kita punya sistem ya, Octanorm sistem dan sebagainya yang pakai aluminium itu kita rangkai ya, nanti kita bisa susun sehingga seperti menyewa ya, tidak membangun dari awal tetapi seperti menyewa seperti itu. Nah, ini bagi klien budget akan berpengaruh, tapi sebagai desainer sebenarnya pekerjaan mendesain dengan sistem itu juga susah juga, sama beratnya ya, karena harus menghubungkan ukuran-ukuran standar, tapi kita tetap harus kreatif dan sebagainya. Ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri, tapi bagi klien ini suatu cara untuk menekan budget, karena kita tidak membeli tetapi seperti menyewa gitu untuk konstruksinya. Tapi tentu saja untuk iklan, untuk foto yang di print besar itu tetap harus diproduksi ya, tetapi kalau untuk konstruksinya itu seperti menyewa. Jadi biasanya menggunakan aluminium yang disambung-sambung. Tapi bentuknya sekarang sudah beragam. Jadi dengan bentuk yang sistem pun kita bisa berkreasi sebagai desainer, membuat bentuk-bentuk yang baru yang baik gitu ya. Nah, yang berikutnya kita juga akan bahas, nah, apa kebutuhannya? Kita harus merancang list kebutuhannya. Butuh tempat ini, ada apa, itu benar-benar harus dirinci, karena event pameran ini biayanya mahal, waktunya sangat pendek, waktu displaynya mungkin cuma semalam, waktu bongkarnya juga semalam. Kita harus rancang betul supaya tidak ada masalah di venue ya. Misalnya dulu saya pernah ada hal yang terlupa ya, memasang karpet, lalu saya pasang konstruksi ya. Ternyata pada saat pasang konstruksi itu banyak potongan-potongan kayu dan sebagainya, itu mengotori karpetnya ya, sehingga itu tidak masuk dalam planning saya untuk tinggal disedot debunya gitu. Ternyata itu sulit ya. Nah, ternyata kita punya trik, tetangga-tetangga yang sudah lebih profesional itu, misalnya itu karpet ditutup plastik dulu ya, baru dipasang konstruksi di atasnya, sehingga bekas-bekas menggergaji kayu dan sebagainya itu nanti ada di atas plastik, bukan di atas karpet ya. Kita jadi kebutuhan plastik itu menjadi penting. Nah, setelah selesai, plastiknya tinggal dipotong saja, yang tertimpa suatu konstruksi dibiarkan, tapi yang terlihat atau yang akan kita injak itu plastiknya dipotong saja, sehingga nanti semua kotoran yang ada di atas bekas-bekas proses pembuatan konstruksi itu menjadi lebih bersih, lebih mudah dilakukan ya. Yang berikutnya adalah masalah how many people will be on the stand ya. Berapa orang yang bisa masuk ke stand kita? Ini juga penting ya. Berapa orang yang bisa masuk ke stand kita? Apakah cukup kita batasi 5 orang baru bisa, apalagi di masa pandemi seperti ini kan mungkin 5 orang doang yang boleh masuk, kita batasi misalnya, atau memang full bisa berdesak-desakan seperti itu. Kalau di event IMS misalnya, Indonesian Motor Show di Jakarta, di Jakarta JI Expo Kemayoran itu penuh sekali orang. Jadi seperti tidak ada batas berapa orang bisa masuk ke tempat itu ya. Yang berikutnya adalah masalah transportasi ya.
Masalah transportasi adalah apa ya, cara membawa ke sana ya. Kadang kita lupa, kita buat kan pameran itu tidak dibuat di tempat. Biasanya untuk buat exhibition kita buat di workshop kita, lalu kita potong-potong atau kita buat modular supaya bisa masuk truk ya. Lalu baru kita bawa ke venue pameran ya. Tidak buat di tempat, itu terlalu lama karena waktu si event organizer menyewa tempat itu biasanya H-1 atau maksimal H-2 untuk event pameran yang komersial biasanya ya. Jadi kita harus perhitungkan cara membawa ya benda-benda yang besar-besar ini ke lokasi pameran dan bisa muat dalam truk ya. Kalau dia melebihi ukuran truknya, otomatis kita nanti akan berurusan dengan polisi ya, lalu lintas di jalan dan sebagainya. Kita harus minta dikawal polisi dan sebagainya. Jadi kita perlu perhitungkan betul. Misal pun kita mau membuat suatu tower yang sangat tinggi ya, membuat bentuk yang sangat besar, itu perlu kita pikirkan modularnya. Jadi kita potong-potong supaya bisa masuk truk ya, kita bawa ke lokasi. Nanti di lokasi kita rakit lagi, kita pasang seperti Lego gitu ya. Kita pasang di lokasi ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada contoh ya. Berikutnya misalnya suatu venue pameran ya seperti ini. Nah, ini kan di atas ini ada seperti ruang besar ya di lantai 2 seperti itu, panjangnya seperti itu. Itu perlu kita pikirkan cara membawanya, cara memotongnya. Kaca-kaca yang ada di situ bagaimana cara membawanya ya. Tiang yang sepanjang itu bagaimana cara membawanya. Kita harus pikirkan cara membawanya tadi secara transport ya, secara venue seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas lagi tentang yang berikutnya ya, tentang create comfort ya, membuat supaya tadi kan sudah kita rancang secara umum, kita masuk ke detail-detail ya, misalnya tentang color dan finishing ya. Nah, color dan finishing ini dalam dunia pameran ini menjadi sangat penting karena konstruksi itu sebenarnya tidak terlalu bagus, tidak apa-apa karena eventnya cuma 2 hari, 1 minggu ya. Jadi kita biasanya pakai kayu-kayu yang murah dan sebagainya, tidak terlalu rapi dan sebagainya. Tetapi yang namanya finishing harus mutlak itu rapih ya. Jadi meskipun pakai bahan-bahan yang murah secara konstruksi, tapi bahan finishing harus yang terbaik ya. Cat harus terbaik, yang mudah kering ya, yang mudah dilap dan sebagainya. Jadi biasanya ada 2 kelompok tukang nih dalam produksi exhibition ya. Pertama, tukang konstruksi masuk yang kuat, kekar ya, yang agak kotor gitu istilahnya. Kita buat konstruksi sudah berdiri, lalu tukang finishing masuk ya. Tukang finishing itu yang nempelin stiker ya, yang ngecat pinggir-pinggir supaya rapi, itu masuk di kelompok kedua ya. Orangnya biasanya lebih bersih-bersih. Kita pilih orang yang lebih telaten, lebih teliti, tidak harus terlalu kuat, tetapi dia memiliki peran yang cukup penting nantinya karena dalam finishing ini menjadi sangat penting ya. Furniture ya, kita harus pilih furniture yang tidak terlalu berat ya, mudah diangkat, mudah digeser karena sekali lagi pameran ini sifatnya temporer. Jadi jangan masukkan furniture yang terlalu berat ya, misalnya seperti itu. Yang kedua tentang lantai 2 ya. Ya, cara naiknya seperti apa? Apakah dengan tangga, dengan rem? Sebaiknya dengan rem ya. Dengan rem itu apa? Tangga yang miring seperti ini, yang tanpa tangga, yang lantai yang miring sehingga kita bisa naik dengan mudah tanpa tangga. Biasanya lantai 2 tidak terlalu berfungsi dengan optimal untuk pengunjung ya. Lantai 2 itu cenderung untuk menarik perhatian saja, dan di lantai 2 biasanya yang menggunakan susu staff ya untuk pembukuan, penjualan dan sebagainya, itu biasanya di atas itu lebih kepada staff. Jadi lebih untuk menarik perhatian saja. Jarang sekali pameran itu yang pengunjung itu bisa naik ke atas, beribu-ribu orang naik ke atas, itu jarang. Tetapi untuk event-event besar seperti World Expo tentu saja bahkan bisa naik berlantai-lantai. Jadi perlu juga dipikirkan apakah ada lantai 2 atau tidak ya, seperti itu. Yang berikutnya yang tak kalah penting adalah electricity ya, plumbingnya dan sebagainya. Jadi kita perlu menaruh di bawah atau di atas, tersembunyi supaya rapi dan sebagainya. Yang berikutnya kelima ya, itu karpet ya. Tadi sudah saya bahas bahwa cara memasang karpetnya seperti apa,
jangan sampai mengulang apa yang dulu pernah saya lakukan ya, waktu mengerjakan proyek di awal-awal masih zaman kuliah tuh berani ngambil proyek seperti itu pemasangan karpetnya salah total ya, karena terkena serbuk gergaji yang sulit dibersihkan misalnya ya. Counternya ya, berapa jumlah counternya, berapa cat area itu penting. Biasanya ada meja dealing atau meja yang berisi beberapa kursi untuk ngobrol dengan konsumen. Kalau mau lebih lanjut misalnya pameran mobil, kan ada yang tanyanya itu sekilas sambil lalu, tapi ada yang serius memang ingin beli sehingga perlu ngobrol lebih lanjut. Jadi ada perlu chat area ya, ada area yang lebih private lagi dan sebagainya ya. Ada tempat minum kalau perlu ya, ada lemari, ada rak misalnya ya, ada flower dan greenery ya, ada tanaman. Itu tidak wajib ya, tanaman tuh sebenarnya pameran-pameran zaman dulu itu sering kalau ada tempat kosong kan kita beri tanaman. Tapi kalau sekarang tanaman itu ya memang kita konsep, kalau memang produknya berbau green ya, berbau sustainable design, mungkin kita bisa ada satu sisi yang full tanaman. Bagaimana cara hidup tanaman itu, apakah tanaman asli atau tidak ya. Kalau tanaman asli pastikan sinar matahari, kalau tidak kena sinar matahari berapa hari, apakah dia mati atau tidak misalnya seperti itu. Jadi kita perlu pikirkan banyak hal ya. Yang berikutnya, nah ini tentang grafik ya. Pameran kadang memiliki bentuk-bentuk yang sederhana, tidak terlalu rumit, tetapi secara grafis itu harus baik ya, sangat simpel, sangat jelas sehingga bisa menarik orang ya. Ini pembahasan kita yang berikutnya adalah yang terakhir ya. Ini kita akan bahas tentang grafik ya, bagaimana prinsip grafik itu benar-benar mengkomunikasikan ya apa yang diharapkan oleh brand, itu berkomunikasi dengan konsumen ya. Yang kedua, branding, apakah warna, pilihan huruf, pilihan bentuk ya secara grafis itu mewakili brand dari yang kita rencanakan ya. Jangan sampai salah warna, beberapa tetes saja itu bisa berpengaruh berbeda ya. Misalnya birunya Samsung tentu saja akan beda dengan birunya misalnya Manchester City ya. Sama-sama biru muda aja, biru mudanya Manchester City dengan biru mudanya Lazio mungkin akan berbeda. Nah, ini perlu kita juga bahas secara branding, itu pasti akan mewakili suatu brand tertentu dengan warna tertentu, dengan huruf tertentu dan seperti itu ya. Yang berikutnya adalah tentang picture atau gambar ya, foto-foto ya. Dalam perancangan pameran, foto itu biasanya kita buat menyatu dengan konstruksi ya. Jadi bukan tempelan kayak gambar figura yang kita pasang di situ. Kalau memang konsepnya bukan homey, biasanya tidak seperti itu. Tapi itu menyatu dengan dinding ya. Di gambar besar seperti tadi di foto-foto di awal sudah saya jelaskan ada yang seperti itu. Lalu yang berikutnya logo ya. Jangan sampai salah logo. Logo itu benar-benar harus dipastikan bentuknya, proporsinya, ukurannya, warnanya itu benar-benar harus dipastikan. Jangan sampai beda sedikit itu sudah artinya sudah sangat beda sekali. Di mata konsumen itu memiliki arti yang besar, apalagi di mata produsen. Kalau reputasi dia bisa hilang gara-gara kita salah memasang logo ya. Jadi sebagai kontraktor, sebagai desainer, pastikan logo itu resmi dan didapat dari klien dengan baik ya. Kalau dia klien cabang, mintakan di pusatnya dan sebagainya, pasti punya file logo yang asli gitu. Jadi kalau kita buat timbul, kita buat tempel di dinding yang besar, itu jangan sampai banget salah logo ya. Yang berikutnya adalah copywriting ya. Copywriting ini tentang kayak nulis tagline-nya dan sebagainya ya. Nah, maka di dunia exhibition sih sebenarnya grafik ini kan diurusi tidak cuma oleh desainer interior atau desainer exhibitionnya, tapi biasanya kita melibatkan ada tim desain grafis yang memikirkan copywriting-nya. Jadi di dalam sebuah brand biasanya sudah memiliki copyright atau copywriting-nya ya, penulisan tagline. Di situ ada banyak pilihan. Nah, kita mau pakai yang mana ya? Misalnya Pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Apakah kita mau pakai yang itu? Apakah memang cocok? Tidak adakah tagline yang lain yang bisa kita pasang di situ? Nah, jadi ada banyak sekali pilihan yang kita harus tentukan untuk event pameran ini. Kita mau pakai copywriting yang mana ya? Yang berikutnya adalah secara produksi ya. Secara produksi kita mau
seperti apa ya, berapa lama produksi grafik itu untuk stikernya, cara masang stikernya seperti apa. Misalnya pernah ada suatu tren beberapa waktu yang lalu, misalnya pameran seni rupa itu ada tulisan kuratorial yang dipasang dengan stiker spotlight gitu ya, yang ternyata itu melepasnya susah banget, melepasnya itu lama gitu. Nah sekarang tren terbaru pakai stiker transparan aja, jadi biarkan di situ bersama teksnya, stikernya transparan. Jadi secara produksi itu juga perlu kita pikiran, cara memasangnya gampang atau tidak, cara melepasnya gampang atau tidak ya. Berikutnya ya. Nah yang berikutnya adalah tentang copyright. Ini berbeda sama copywriting ya. Kalau copywriting tadi kan tentang penulisan tagline dan sebagainya, tapi ini tentang copyright ya. Jadi ini bukan tentang izinnya ya, kita kalau menggunakan font harus pakai izin dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi pastikan ini menggunakan font yang benar, izinnya jelas, tidak dituntut oleh yang lain dan sebagainya. Nah yang terakhir tentang mounting ya, mounting atau cara nempelnya ya, tadi hampir sama dengan produksi ya. Tadi produksi kan mungkin tidak cuma menempel, tapi ketika masih dipesan ya, seperti itu ya, misalnya mau ada neon box dan sebagainya. Nah ketika mounting itu ketika dipasang, kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang kita bahas dalam exhibition strategi. Ada yang terakhir tadi tentang grafiknya, lalu juga tentang comfort ya, bagaimana supaya nyaman di tempat yang kita rancang itu. Ada banyak area untuk chattingnya ya, bercengkrama, ada counternya, ada karpet dan sebagainya ya. Lalu ada juga yang tentang merencanakan ya, tentu saja bagaimana kreativitas atau lawan practicality ya. Nanti kita teman-teman bisa maju mundurkanlah video ini supaya bisa lebih jelas ya. Ya, yang terakhir tentu saja yang di awal tadi kita bahas tentang booking dulu ya, tempatnya seperti apa dan sebagainya ya. Intinya menurut saya exhibition strategi ini sangat penting ya. Pastikan apa yang kita buat tidak sekedar indah dan menarik, tapi benar-benar masuk dalam budgetnya, masuk dalam fleksibilitasnya, masuk target audiensnya, memang venue-nya cocok, dan tentu saja bisa akhirnya tentu saja meningkatkan penjualan atau mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh klien ya. Kira-kira itu pembahasan kita hari ini tentang exhibition strategi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam kuliah desain.